dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Japra Channel. Biasa dulur, kali ini saya mau mancing lagi. Ini di tempat yang konon katanya, tapi bukan konon katanya sih ya, ini tempat yang menurut temen atau tetangga saya ini cukup jahil, cukup angker sedulur. Tepat di atas sana, di depan saya itu ada makam atau kuburan, nggak tahu sejak zaman kapan. Sampai sekarang pun nggak ada orang yang tahu itu makam siapa. Ini kalau saya nyebrang terus naik ke atas, tapi sudah sudah rata dengan tanah, tinggal tenger atau batu nisan sebagai pertanda saja. Oke dulu, sambil menceritakan atau tentang lokasi atau tempat istiqomah saya. Oke, sambil mancing biasa pakai umpan palet. Bismillahirrahmanirrahim. Amit Mbah Dewi. Pokoknya yang penuh sini lah, saya mohon maaf kalau saya mau mengorek-ngorek atau istilahnya menunjukkan keberadaan buah yang penuh sini, tapi saya hanya memberitahukan kepada teman-teman bahwa sebetulnya makhluk yang tidak kasat mata atau makhluk yang apalah istilahnya, makhluk halus atau yang tidak kasat mata itu memang ada dulu. Banyak habis terus, karena sampai sekarang pun yang menggarap sawah di atas saya ini adalah tetangga saya, termasuk teman juga. Dia bercerita pengalaman sampai sekarang pun masih. Itu sering didatangi penunggu sini. Katanya wanita cantik, cantik sekali. Wanita cantik. Dan yang bisa lihat cuma itu, cuma orang itu doang. Kalaupun ada orang lewat, dia nggak tahu sedang bercerita sama siapa, disangkanya dia ngomong sendiri, dia ngoceh sendiri, ngobrol, tawa-tawa, padahal memang sedang bercerita sama makhluk yang tak kasat mata dulu. Wih, strike. Waduh, suara kuda dulur. Nggak apa lah, ini perdana. Dan kejanggalan-kejanggalan yang sering terjadi, saya juga sering mengalami dulu. Saya mau bikin konten di sini, udah saya rekam, udah bener. Pas mau pulang, pas saya mau edit, ternyata videonya nggak ada. Karena kalau masalah itu mungkin ada kendala lain, mungkin dari tapi saya rasa itu tidak benar-benar tersimpan. Tapi ya nggak tahu lah, kalau masalah elektronik
barakuda lagi. Ini habitatnya kencang dulu. Nah, mengenai tetangga saya atau teman saya tadi, sampai sekarang pun masih berhubungan karena dia terkait, dia menggarap sawah ini yang di depan saya. Itu si mbah itu, makhluk itu datangnya kalau siang dulu. Siang banyak orang pun berani dia datang, seperti manusia biasa lah. Dia bercerita, dia sampai ke rumahnya teman saya itu. Dia selalu minta dikawin, minta nikah, katanya mau hidup yang seperti apa dia nanggung. Teman saya itu sadar sekali bahwa dia itu bukan makhluk yang orang lihat, bukan makhluk apa. Kata teman saya itu pernah nanya, karena kecantikannya mungkin di atas rata-rata lah, tapi ukuran manusia normal. Jadi dia pernah nanya, katanya umur mbak ini berapa? Dia jawab, wes takatur. Alhamdulillah. Dia cuma menjawab, katanya mungkin di atas 500 tahunan dulu itu umurnya. Mungkin zaman kerajaan apalah. Dan sampai sekarang pun jarang orang yang di sini sampai semuanya pas luhur itu nggak ada orang yang berani di sini. Ya kebetulan ini mau luhur, tapi mudah-mudahan berapa lah kalau saya. Trek, waduh. Ya mungkin tempat-tempat seperti ini di daerah-daerah kalian kan mesti adalah yang namanya makhluk yang nggak kasat mata, kan di mana saja mesti ada. Nah, salah satunya di daerah saya itu, di daerah sini. Oh iya sedulur, pernah suatu ketika di area makam simbah itu, atau yang penunggu sinilah, itu nggak dipelihara atau karena tanahnya banyak. Woi strike, dulu strike. Karena tanah sekitarnya banyak batu, jadi dibiarin saja menjadi semak. Dianya langsung datang secara lesan dulu, bukannya lewat mimpi tapi secara lesan. Kata teman saya itu, datang ke rumah teman saya yang garap sawah ini, dia datang secara nyata, secara lesan. Katanya dia bilang, kenapa tempat saya nggak dibersihin, nggak dipelihara, dibiarin semak-semak gitu, itu katanya. Terus nggak lama kemudian teman saya itu langsung dibersihin, langsung biasa di sekitarnya digarap, tanamin padi apalah. Kalau masalah
cerita masalah hal-hal goib itu memang bagi orang yang tidak percaya memang susah dulu. Tapi sebaiknya walaupun nggak begitu percaya tapi harus mengakui lah bahwa makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu sebenarnya memang ada. Wes makan doang. Cuman beda tempat atau beda dimensi lah istilahnya. Mungkin dia bisa melihat saya nggak bisa melihat dia. Makanya menghimbau kepada teman-teman, kalau ke tempat-tempat yang sekiranya belum pernah dikunjungi, ya seyogianya pamit dulu lah. Yang penting kita sudah berpamitan, permisi istilahnya. Insya Allah selamat. Sebetulnya banyak dulu di daerah saya tempat-tempat yang masih rawan begitu ya, karena masih daerah pelosok lah, pedesaan, masih banyak tempat-tempat yang angker. Waduh, ini dimakan doang. Maaf ini Mbah, saya bercerita begini supaya bukannya bermaksud apa-apa, tapi mengedukasi kepada teman-teman semua bahwa keberadaan makhluk-makhluk seperti yang penunggu sini itu memang ada. Jadi kita harus saling menghargai. Apabila kita di tempat-tempat yang sekiranya belum kita kenal, kita harus permisi dulu, karena mungkin saya juga nggak tahu pasti. Mungkin penunggu-penunggu seperti itu juga sifat-sifatnya beda, ada yang galak, ada yang sedikit nggak bisa tersinggung, gitulah. Makanya kita harus selalu permisi dulu kalau di tempat-tempat seperti ini. Mbah, ikannya mana Mbah? Waduh, wes strike uceng sedulur. Waduh, di sini banyak ucengnya. Ini padahal posisinya nggak terlalu jauh dari desa dulu. Ucengnya banyak sekali di sini. Nah, begitulah dulur cerita yang saya tahu, yang langsung dari orang yang mengalaminya sampai sekarang pun masih sering mengalami maksudnya sering berinteraksi, sering ngobrol sama penunggu sini. Bukan dongeng atau bukan cerita-cerita dari orang, karena itu adalah teman saya.
Oke sedulur, saya akhiri video mancing saya kali ini sedulur, dan saya mohon maaf apabila dalam membuat konten, membuat video ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap.